nih, lu latar belakang selebriti. Yes. Lawan lu nih nggak main-main, atlet pon. Ya, ya. Dan menang, bukan kalah gitu, menang. Siap. Yakin nih? 1000% yakin. Kenapa? Alright. Sejujurnya betul tadi yang dibilang sama lu bro. Gue selebritis. Gue bertarung 2 kali di MMA. No head guard, no shin guard, pro fight. Dan honestly sekarang kalau gue mau fight lagi, gue mau lawan selebriti siapa? Nobody wants to fight me man in celebrity world. So if I want to fight again, ya gue harus bertemu dengan yang memang atlet. Which is di sini memang why I want to fight KJ, ya jelas. Dia adalah seorang atlet yang berbakat, juara di PON, dan juga sekarang dia sudah menjadi selebriti. Gantian. Selebgram. Celebrity on a gram, right? Jadi menurut lu KKJ sekarang lebih ke selebgram atau atlet? Oh enggak dong, maksud gue bukan begitu. Oke. So that's not what I mean. I mean dia memang seorang atlet yang sekarang masuk ke dalam dunia selebriti juga. Oke. So if I want to fight, then I have to fight him. Wow. Because who else? Kalau misalnya aku mau tantang selebriti yang beneran selebriti, nggak ada yang mau. Ya. Gak ada yang mau ya? Kayaknya. Nggak ada yang mau. Kayaknya. Kalau aku selalu bilang gini, aku mau main cantik, aku mau main bagus. Soal bagaimana hasilnya di atas arena, aku nggak bisa tentukan. Yang pasti aku akan terus bermain cantik. Memang jika ada bukaan, ada opportunity, aku akan ambil. Tapi kalau memang tidak, aku tidak akan kejar untuk kayak ya sesumbar. Oh, aku akan KO di ronde 1, aku akan menang KO di ronde 2. I think, man, that's just like, itu adalah sewor-sewor yang menurut saya tidak ada dasar otentiknya. Kayak atas dasar apa kalau misalnya gue mau bilang kayak, oh ronde 1 gue akan menang KO. Atas dasar apa? Gue kan gak ngelihat dia sparringnya kayak gimana. Gue kan gak tahu kondisi fisik dia sekarang seperti apa. So, I cannot say that, but I will surely say, aku akan kasih semua yang aku punya. Selama 2 tahun ini skill yang sudah aku bina. Selama 4 bulan ini fisik yang sudah aku bina. I will give the best of my life di tanggal 22 Juni. Bang, udah pernah lihat berapa skor tendangan dan pukulan KJ? Sudah. Gimana? Ya nanti kita harus dilihat juga YouTube berikutnya berapa skor tendangan saya. Malam ini diupload malam ini. Malam ini diupload guys. Oke. Pasti itu yang tadi aku mau bilang dari awal. Yang pasti di sini aku mau kita sama-sama tunjukkan apa itu skill yang baik. Jadi Indonesia harus melihat ini yang namanya skill. Jadi menang kalah itu bonus buat gua. Karena buat gua kepengen ngeliat ini nih yang namanya skill. Kalaupun gua harus menang, Asik. Gitu dong. Gitu dong. Gitu. Menang dengan indah. Yes. Begitu. Kalaupun kalah, Tetap mainkan dengan sangat indah, skill yang baik. Kalau saya sorry, tadi mungkin mereka bilang harus main cantik, yang penting main sampai habis. Ya itu benar memang. Cuman kalau saya di kickboxing atau Muay Thai ini emang agak sedikit nafsu. Jadi agak brutal. Mainnya agak brutal kalau di kickboxing sama Muay Thai. Jadi makanya itu saya bilang kalau dia bisa bertahan ronde 1-2 bagus, mantap. astaga. Gitu. Bukan masalah saya kalau target KO-nya, tapi saya kalau main memang brutal. Jadi ya gitulah kalau main Muay Thai atau kickboxing ya gitu. Sorry. Ya, tapi begini, Ya, aduh. kalau dia mainnya brutal, dia juga harus hati-hati. Kalau dia main terlalu brutal lawan saya, ya nanti malam ini ditontonlah YouTube-nya Celos. YouTube yang di Bandung juga boleh kan? Boleh ditonton. Maksudnya gini, kalau mau main brutal hati-hati, jangan sampai malah jadi terbalikan. Yes. Begitu. Kira-kira kalian dukung siapa? Randy Pangalila main cantik atau KKJ main brutal? Waktu kemarin lawan Paris, wah berdarah-darah kan, wah pagi latihan, wah. Kalau ini kan dia cuma lari terus dia joget di TikTok. Ya, nah, ini. Begini, kita tuh latihan itu harus jangan terlalu serius. Ada funnya, ada waktu kita serius. Joget-joget di TikTok tidak salah lah. Nggak salah. Siapa yang merasa joget di TikTok? Cukimai. Ya. Thank you Kakak Roy. Tadi Sama-sama. Mantap. selama Kakak Roy spill dikit perbedaan latihan waktu KKJ lawan Paris dan hari ini gimana? Kenapa?
ngelihat pengakuan Kakak Roy katanya beda latihannya jadi sepele. Sebentar. Ini kan inner circle, inner Iya, circle. ini inner circle. Inner circle, artinya Bisa- tahu. hati-hati. Dia tipu, jangan percaya. Nah itu maksudnya, dia tipu jangan percaya. Apakah itu hanya bait buat saya? Oh dia nggak latihan, padahal latihannya keras banget. Oke, benar, Wah, bisa juga iya. Hebat, pintar. Itu. Tapi siapapun lawan saya nanti, ya kebetulan di depan ini lawan saya akan KKJ, saya persiapannya tetap akan melawan sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk saya. Sama, saya juga gitu. Begitu, mindsetnya begitu. Saling Sama. puji nih, saling puji nih. Mantap, tepuk Mantap. tangan dulu dong. Thank you Kakak Roy, thank you. Pertanyaan berikutnya ada, media. Pertanyaan pertama, menurut KKJ yang bahaya dari Randi ini apa sih? Apa yang KKJ harus waspadain dari si Randi? Itu yang pertama. Yang kedua sekalian ya. Yang kedua itu yang Randi harus perbaikin apa? Oh, Oke, masih ada 1,5 bulan. Yang bahaya apa? Yang Randi harus perbaikin apa? Terima kasih. Monggo. Oke, Oh, kalau saya yang bahaya dari Kakak Randi, sorry ya, tanpa mengurangi rasa hormat dari Kakak Randi, omongannya paling pintar sekali. Paling jago bicara, sumpah. Saya akui sih. Terus yang bahaya mungkin grapplingnya bahaya kalau main MMA, itu. Jadi di kickboxing gak ada yang bahaya? Biasa aja. let's go. Bukan begini, bukan berarti Kakak Randi tidak bagus, bukan. Karena memang normal, itu semua fighter ya senjatanya sama. Nggak ada yang beda, tidak mungkin Randi tiba-tiba terbang 2 kali baru tendang. Tidak mungkin kan dia salto begini. Itu baru saya akui kalau itu senjata. Kalau misalnya dia salto baru tendang saya. Itu baru saya akui senjata. Kalau tidak ya low kick, middle kick, normal semua. Tangan Nih, juga, ya, boxing. tangan juga gak tiba-tiba tumbuh ya kan? Nah, itu betul. Tidak ada tangannya cuma 2, sama. Itu, Bukan jadi- berarti Kakak Randi tidak bagus, tapi kalau masalah senjata bahayanya ya tidak ada yang perlu saya terlalu takuti. Wow. Itu sih. Tadi apa lagi yang kedua? Apa yang harus diperbaiki biar Kak Renpang ini bisa seimbang menghadapi KKJ? Aduh, perbaiki apa ya? Tidak ada sih, sudah bagus. Cuman karena dia terlalu ganteng nih. Takutnya nanti kalau misalnya biru sedikit, Berarti keuntungannya cuma ganteng doang? keuntungannya yang tadi saya sudah bilang. MMA bagus, dia punya grappling. Kekurangan yang harus dilatih lagi 1,5 bulan ini? Saran, Mungkin- saran. Saran. Apa coach? Apa coach? Apa tadi bilang latihan Tadi, Coach. kompres? Latihan kompres. Tidak, sarannya pokoknya siap-siap saja, pokoknya persiapkan untuk yang terbaik untuk nanti tanggal 22 Juni karena akan ada badai besar nanti di 22 Juni. Itu aja. Itu dia badai besar. Luar Hashtag biasa. KKJ badai besar. Siap. Sama pertanyaannya, apa kelebihannya dan apa kekurangan yang harus KKJ improve biar bisa menaklukkan seorang Renpang? Kelebihannya mungkin, jadi begini, Jackson mungkin nggak tahu, tapi saya udah mengerjakan PR saya. Saya melihat semua fight-fightnya dia. Kebetulan dia posting di YouTube-nya dia. Jadi saya melihat bagaimana dia bertarung di amatir dan segala macam. Bagus, dia bagus. Saya harus respect itu, dia bagus. Tetapi di sini kita bermain kickboxing ada beberapa rules yang tidak boleh dilakukan sama Jackson yang begitu menonjol buat dia di cabur tersebut. Jadi buat saya untuk di kickboxing ini memang menjadi cabur yang baik untuk kita berdua sama-sama ketemu di tengah. Jadi di sini sisi kompetitifnya sangat tinggi. Pokoknya respect juga untuk Kakak Randi karena memang dia pengennya ketemu di tengah-tengah, tidak mau di MMA, enggak mau di boxing, enggak mau di Muay Thai, jadi dia maunya di kickboxing. Itu benar-benar keren sih, mantap. Mantap, biar Applause bisa ke keluar, Randi, biar mantap. bisa keluar semua dong kemampuan yang kita punya. Dia juga kekerenannya dia di Muay Thai harus kasih lihat dong besok. Iya kan? Terus tadi apa pertanyaan yang kedua? Apa yang harus dilatih lagi kekurangan 1,5 bulan Oke. biar bisa menghadapi seorang Renpang? Untuk Kakak Jackson, 1,5 bulan. Ah. Tolong diperbaiki itu speech-nya di depan kamera supaya kita bisa jual lebih bagus lagi. Tidak bisa Kakak, Sio. Saya sudah bilang, saya tidak bisa bicara. Kalau mau berkelahi, itu saja. Itu dia. Saya tidak Itu bisa bicara dia. banyak. Kita terbiasa pertandingan dulu tuh tidak ada kayak gini kasihan, tidak ada kamera, tidak ada apa-apa. Jadi tanding ya udah tanding ke Jurnas. Cuma dapat medali, piagam ya paling uang saku. Dulu kayak gitu. Kecuali kalau multi event besar di luar negeri mungkin ya adalah fee-nya. Tapi kalau kayak sekarang ini makanya saya tidak bisa bicara banyak, tidak jago bicara. Logat aja masih logat Papua kasihan. Kamu tidak mengerti pas saya bicara apa kalau terlalu cepat. Tapi itu sudah Kakak Randi, saya tidak pintar bicara. Kalau berkelahi saya bisa. Itu aja.
Oh, kalau jago bicara, Kak Randi kalau berkelahi saya. Tepuk tangan yang meriah dong. Mantap. Dan gua harus taruh ini cue card gua. Panas nih. Media jangan siapin handphone. This is the time guys. Face off. Face off.